Yang ketujuh, dan ini yang sangat banyak terjadi, tidaklah ada satupun iklan kecuali diwajibkan yang tampil adalah wanita. Dia yang muncul, dia yang berbicara, dia yang bernyanyi, dia yang menyuguhkan dan menampilkan dalam keadaan harus bersolek, berdandan dan bertabarruj. Semua ini adalah makar musuh-musuh Islam dalam usaha menjatuhkan syariat hijab muslimah. Yang kedelapan, yang disebut dengan PKL atau PPL. Tak cukup hanya di perkotaan, mereka pun datang ke berbagai pedesaan untuk menyodorkan dan menawarkan kepada penduduknya akan usaha ini dan itu, menjanjikan pendidikan dengan gelar ini dan itu, namun mempersyaratkan agar berangkat melaksanakan PKL atau PPL bersama mahasiswa-mahasiswa laki lainnya. Bila tak mau, maka takkan tercapai apa yang diinginkannya. Maka dikumpulkanlah semua mahasiswa dan mahasiswi dan diutus untuk melakukan PKL atau PPL dengan syarat harus campur antara laki-laki dan perempuan. Dari satu desa ke desa yang lainnya, dari satu kota ke kota yang lainnya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Makan bersama, minum bersama, pergi bersama, pulang bersama, maka bahkan tidur bersama dalam satu kosan, satu kamar dan satu ruangan. Putri-putri kaum muslimin dibiarkan safar begitu saja bersama para lelaki asing yang bukan mahramnya. Bahkan kaum kufar menyongsong hal tersebut, memfasilitasi segalanya agar putri-putri kaum muslimin tertarik menjalankan studi di negeri-negeri kafir tanpa mahram. Semua itu mereka lakukan karena tahu bahwa wanita adalah senjata terampuh untuk menggulingkan suatu umat. Semakin besarlah api fitnah, hilang rasa malu, bertambah dahsyat gulungan ombak-ombak fitnah menyerang kaum muslimin. Tertimbunlah kehormatan diri, jatuhlah syariat hijab muslimah. Ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Hijab adalah syiar keselamatan. Hijab adalah lambang kehormatan diri. Hijab adalah syiar keamanan dan ketenangan bagi wanita. Manakala wanita menanggalkan hijab, maka kegelisahan, kecemasan, dan fahisyah juga kekejian akan merata di muka bumi. Terlebih bila ia hidup di tengah-tengah serigala yang berwujud manusia, terjadilah zina dan kemungkaran. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Inilah medan peperangan musuh-musuh Islam di dalam menjatuhkan syariat hijab muslimah. Kebanyakan kaum muslimin masih belum sadar akan adanya medan peperangan ini. Sebagian kaum muslimin masih lalai di dalam mengenali medan-medan peperangan musuh-musuh Islam. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri dampak akibat dari medan peperangan ini. Zina terjadi di berbagai penjuru dunia. Wanita tak lagi bangga dengan hijab yang panjang, lebih senang menggunakan yang ketat dan warna-warni, menyingkap wajah tanpa merasa berdosa. Pasang telinga dengan sesama, buka hati, dan catat ini dengan tinta emas. Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah pernah berkata, innal mar'ata idza asfarat an wajhiha asfarat an kamili mahasiniha lakana kafiyan fil ifsad wad da'wati ilal fasad wal iftitan. Sesungguhnya wanita apabila menyingkap wajah-wajah mereka, maka mereka telah menyingkap keindahan-keindahan mereka, dan itu cukup untuk membuat kerusakan di muka bumi dan menyeru manusia untuk berbuat kerusakan dan terfitnah. Maka bagaimana bila yang disingkap bukan lagi wajah, akan tetapi leher, akan tetapi dada, rambutnya, maka kerusakan akan lebih merata lagi di atas muka bumi ini. Maka kita mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk menimbulkan rasa cemburu yang dahsyat kepada kaum muslimah, memberikan perhatian khusus kepada kaum hawa, menjaga mereka dari jurang-jurang kebinasaan dan mencegah mereka dari menjadi peluru-peluru kaum kafir dalam menyerang kaum muslimin. Masihkah Anda bersikeras mengambil perguruan tinggi pada universitas yang dibangun dan disokong oleh orang kafir?